Ambil fotonya yang bagus. Lawan musuh dan selamatkan negara. Lawan musuh dan selamatkan negara. Pasukan Jepang sudah menyerang sampai ke depan pintu kita. Negara ini hampir hancur, tapi kalian masih bersenang-senang di sini? Berisik sekali. Suasana hatiku jadi terganggu. Zhang Zuo, usir mereka semua. Baik, Tuan Muda. Ayo pergi. Jangan buat kekacauan di sini. Saudara-saudaraku, cepatlah sadar. Nasib negara adalah tanggung jawab setiap warga negara. Jangan biarkan diri kalian terus terpuruk. Kita harus menyelamatkan Shanghai, menyelamatkan Tiongkok. Sepanjang hari, hanya bicara selamatkan negara dan Shanghai. Tidakkah itu membosankan? Malas mendengarnya, tidak mau dengar, ayo pergi. Selamat datang di 100 tahun yang lalu di Zhangyuan. Tempat ini pernah menjadi pusat budaya Shanghai, yang menjadi saksi bagi sejarah modern Shanghai tentang kejayaan dan perubahannya. Bunga kamsis ini bukan hanya elemen pemandangan penting bagi Zhangyuan, tetapi juga merupakan saksi sejarah. Nianchu. Namanya sama denganku. Kalau begitu, aku harus memfotonya dengan baik. Apa-apaan ini? Tidak tahu ya kalau sembarang melempar benda bisa melukai orang hingga tiada. Kotak besi ini sepertinya jatuh dari langit. Tuan, maaf sekali, ponsel saya hilang. Bolehkah saya merepotkan Anda untuk meminjam ponsel Anda sebentar? Saya ingin menelepon. Terima kasih banyak. Astagfirullah. Tersambung. Benda ini bercahaya dan juga bersuara. Kenapa tidak diangkat ya? Benda ini lebih menarik daripada gramofon. Panggilan saya diputus. Ya ampun, orang ini tidak mungkin bermaksud memilikinya sendiri, kan? Hei, halo. Tuan, sungguh, maaf ya, ponsel saya hilang. Apakah saya bisa merepotkan Anda untuk mengembalikannya pada saya? Benda besi ini namanya ponsel. Tuan muda. Tuan, ganteng? Hei ganteng, saya bisa memberikan upah terima kasih. Tuan muda sepertiku paling tidak kekurangan uang. Karena kamu sangat peduli. Baiklah, datang dan ambillah. Terima kasih banyak kalau begitu. Anda ada di mana? Di bawah bunga Ling Xiao. Di bawah bunga Ling Xiao? Aku kan ada di sini. Aku tidak melihatmu tuh. Aku sudah di sini. Kenapa aku juga tidak melihatmu ya? Nona, cuaca sedang panas sekali. Aku tidak ingin menunggu lagi. Atau begini saja, jual saja padaku. Cuaca panas? Bukan begitu, Mas. Kamu ini sedang hidup di tahun berapa? Tahun 27 Republik Tiongkok. Bukan. Kak, meskipun kamu tidak ingin mengembalikan ponselku, kamu tidak bisa mengarang kata-kata yang tidak masuk akal untuk menipuku, kan? Beraninya bicara seperti itu kepada tuan muda ini? Sudahlah, aku malas bicara omong kosong denganmu. Kalau mau ambil, datanglah ke kediaman Zhang untuk mencariku. Hei. Dia cukup tampan juga. Sungguh keterlaluan. Harus beli ponsel baru lagi. Hei, halo. Tampan. Soal ponselku itu. Bukankah sudah kubilang? Kalau mau ambil, datanglah ke kediaman Zhang untuk mencariku. Tahun 26 Republik Rakyat. Stasiun Radio Fengming menyiarkan berita untuk Anda. Hari ini adalah tahun 26 Republik Rakyat, 10 Agustus, hari kelima, bulan ke-7, kalender lunar. Bukan begitu. Kamu lebih memilih percaya dia melakukan perjalanan waktu daripada percaya bahwa dia adalah seorang penipu? Tapi,
Tidak bisa? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Bukankah kamu ingin membeli ponsel ini? Baiklah kalau begitu. Pukul 2 siang, kita bertemu di bawah bunga Ling Xiao. Bisakah kamu di atas batu berbentuk segitiga membuat sebuah goresan semakin dalam semakin baik? Jika dia benar-benar berada di tahun 26 Republik Rakyat, maka dia sekarang sedang mengubah sejarah dan meninggalkan jejak yang baru. Baiklah, aku ingin lihat trik apa yang sedang kamu mainkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudahlah, sekarang bisakah kamu mengatakannya? Hal penting apa sebenarnya? Tolong tetaplah tenang dan dengarkan kata-kataku berikut ini. Kita berdua berada di ruang dan waktu yang berbeda. Ponsel yang kamu genggam itu berasal dari tempat tinggalku di tahun 2025, yaitu masa depanmu. Apa kamu sudah melihat foto-foto di dalam galeri ponsel itu? Itu adalah foto dari tahun 2025 tentang Shanghai. Astaga, ponsel ajaib ini sepertinya orang asing pun tidak bisa membuatnya. Aku mempercayaimu. Sepertinya ponselku tidak akan pernah kembali. Masalah kecil seperti ini bukan apa-apa. Tuan muda sepertiku akan membayarmu. Bagaimana kamu akan membayar? Kamu berada di tahun ke-27 Republik Cina, dan aku ada di tahun 2025. Bagaimana caranya kamu memberi? Begini saja, aku akan mengubur 2 batang emas kecil. Di bawah bunga trompet, kamu tinggal menggali dan mengambilnya saja. Apa cara ini akan berhasil? Bagaimana bisa tahu kalau tidak mencoba? Hanya sekadar menggali lubang? Seharusnya aku tidak akan ditangkap, kan? Haha. Baiklah, aku akan pergi. Halo? Apa kamu sudah mendapatkannya? Sudah dapat. Anda bukan sekadar tuan muda, tapi Anda adalah dewa kekayaanku. Apa ada hal lain yang Anda inginkan? Gadis ini akan segera mengirimkannya untuk Anda. Lihat betapa materialnya dirimu. Asal kamu bisa membuat tuan muda ini merasa senang, 1 batang emas kecil setiap harinya bukanlah masalah besar. Aku kaya mendadak. Halo? Mana barangnya? Aku sudah mencari kemana-mana sampai menguras tenaga, tapi tidak ada apapun. Apa? Tuan muda, aku yakin bahwa perjalanan waktu lewat ponsel adalah kejadian dengan kemungkinan kecil, benda-benda lainnya tidak bisa ikut menyeberang. Apa? Tuan muda ini sudah menyiapkan semua uangnya, tapi kamu malah mengatakan ini kepadaku? Jalan untuk menjadi kaya hilang begitu saja. Kakek, coba kakek, lihat ini di mana? Aduh, bukankah ini si Kumen? Waktu kakek masih kecil, aku sering bermain di gang ini. Aku sedang menelepon. Telepon lagi nanti, ya? Halo, hei? Kakek, cepat katakan. Sudah kubilang aku sedang sibuk, tidak bisakah kamu menelepon nanti? Tuan muda ini, ada hal yang ingin ditanyakan padamu, aku tidak bisa menunggu sampai malam. Aku sedang berbicara dengan kakekku, apa kamu tidak tahu caranya menghormati orang tua? Bahkan tingkat silsilah kakekmu tidak lebih tinggi dariku. Jika ingin menghormati, hormati aku dulu. Jika kamu berani menutup teleponku, aku akan terus meneleponmu. Kalau begitu cepat katakan. Hei, bukankah kamu berada di tahun 2025? Berarti kamu pasti bisa tahu masa depanku, kan? Bagaimana kalau
Kamu beritahu aku, nanti di masa depan aku akan jadi apa? Bukan itu? Tuan Muda, apakah kamu sedang mempermainkanku? Permainan apa? Tuan Muda, hidup harus diperjuangkan sendiri, jangan berharap aku membantumu mengambil jalan pintas. Lagi pula, jangan menelepon ke sini dan menggangguku. Ini ponsel kakekku, kalau tidak aku akan memblokirmu sehingga kamu tidak akan bisa menelepon lagi. Kamu? Beraninya kamu menutup telepon dariku. Kakek, aku akan mengajakmu jalan-jalan virtual, kembali ke kampung halaman. Apakah kakek senang? Senang, tentu saja kakek senang. Waktu kakek masih kecil, kakek tinggal di sini. Lalu ada peperangan, dan kakek buyut milikmu meminta nenek buyut untuk membawaku pergi lebih dulu. Sejak saat itu, aku tidak pernah kembali lagi ke sana. Kakek, ceritakan lagi padaku tentang kakek buyut dan nenek buyut. Waktu itu, setelah kakek dan kakek buyut milikmu berpisah, kakek buyut milikmu sempat mengirim beberapa pucuk surat ke rumah, lalu dia hilang kabar sama sekali. Ada yang bilang, dia kawin lari dengan wanita kaya, meninggalkan anak istri dan tidak pernah kembali. Hal itu menjadi beban pikiran yang tak terselesaikan bagi kakek dan nenek buyut sepanjang hidup kami. Kakek jangan khawatir, karena aku sudah di sini, aku akan bantu mencari tahu keberadaan kakek buyut. Aduh, dasar cucu yang baik. Kakek sudah setua ini, orang yang bisa mengingat kakek buyut milikmu, mungkin harus sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kakek, tadi kakek bilang, kakek buyut itu berada di zaman apa? Di keterangan surat itu, tertulis tahun 27 Republik Tiongkok, hari ke-15 bulan ke-7 kalender lunar. Stasiun Radio Fengming menyampaikan berita untuk Anda. Hari ini, tahun 27 Republik Tiongkok, tanggal 10 Agustus, hari ke-5 bulan ke-7 kalender lunar. Sudahlah. Sebagai tuan muda, aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil. Tuan Muda, Anu, bisakah kamu membantuku? Bantuan apa? Itu, dulu kakek buyut milikku pernah tinggal di Shikumen. Bisakah kamu membantuku mencarinya? Coba memohonlah padaku. Iya, aku memohon padamu. Lalu bagaimana jika aku tidak mau setuju? Tuan Muda, kumohon bantu aku. Bukannya aku tidak bisa membantumu, tapi mari kita lakukan transaksi yang adil. Kamu juga harus membantuku sekali saja. Tidak mau ya? Aku setuju. Aku akan memberitahumu nasibmu di masa depan, asal kamu membantuku mencari kakek buyutku. Setuju. Ingatlah, namaku Zhang Yangqing. Kalau kamu, Chen Nian Chu. Nian yang artinya selalu rindu. Chu yang artinya niat awal yang tidak berubah. baiklah. Nona, mengenai sejarah Zhang Yuan dan cerita para tokoh ternama, semuanya ada di sini. Anda silakan melihatnya. Melihat perangai tuan muda ini, sepertinya kelak, dia tidak akan menjadi orang yang sukses. Tapi jika aku memberitahunya bahwa dia hanya orang biasa saja di masa depan, bukankah itu akan menyakiti perasaannya? Bagaimana kalau dia marah dan tidak membantuku mencari kakek buyutku? Aku harus bagaimana? Apa? Maksudmu aku, di usia 20-30 tahun, bisa menjadi seorang musisi ternama di dalam negeri, lalu di usia 30-40, menjadi sutradara paling terkenal di Shanghai, dan usia 40-50, menjadi arsitek paling hebat? Benar sekali. Ada lagi? Setelah usia 50 tahun, kamu akan menjadi ahli keuangan terkenal, pakar pendidikan, dan seniman senior yang berbakat sekaligus bermoral. Apa aku sehebat itu? Chen Yanchu, kenapa aku merasa saat kamu duduk di sampingku ini, kamu sedang membual kepadaku? Awas saja kalau benar, aku tidak akan membantumu mencari orang. Zhang Yangqing, inikah yang kamu berikan padaku? Hadiah yang paling mewah, paling unik, dan paling bisa menunjukkan status itu? Tentu saja, siapapun yang datang ke kediaman Zhang kami pasti akan berkata bahwa ini sangat berkelas.
Kamu hanya memberiku 2 bohlam lampu? Bagaimana menurutmu? Menggunakan kata-katamu, apa kamu merasa senang? Apa kamu terkejut? Apa ini tidak terduga? Terima kasih banyak ya. Gali saja kembali. Aku tidak mau. Kotak wadah bohlam lampu ini terbuat dari kayu cendana ungu yang berharga? Kamu yakin ingin mengembalikannya padaku? Kayu cendana? Tidak, tidak. Karena ini adalah niat baik dari Tuan Muda. Dengan senang hati saya akan menerimanya. Dasar gila harta. Hei, katamu, beberapa tahun ke depan aku akan menjadi musisi? Lalu siapa guru yang membimbingku? Yaitu para guru yang paling hebat dan paling terkenal semua menyukaimu. Mereka semua mengajarimu. Begitu banyak master, bagaimana mungkin semuanya mengajariku? Apakah Liu Xiying, Liu Wendian, dan Ye Qixun? Benar-benar. Mereka semua mengajarimu. Zhang Yanqing, kenapa kamu diam saja? Chen Yanchu, ketiga orang tadi, yang satu adalah ahli arsitektur, yang satu adalah ahli sastra sejarah, dan satunya lagi adalah ahli fisika. Chen Yanchu, kamu berani membohongiku? Aku bukan begitu, Zhang Yanqing. Aku hanya ingin Anda membantuku mencari kakek buyutku. Aku takut Anda tidak setuju. Makanya aku... Membohongiku? Hah? Lagi pula aku juga tidak mungkin tahu kebenarannya, dan akan dengan bodohnya membantumu mencari kakekmu. Meskipun pada akhirnya aku menyadari ada yang salah, aku juga tidak mungkin pergi ke tahun 2025 untuk membuat perhitungan denganmu. Chen Yanchu, kamu benar-benar merencanakan semuanya dengan sangat baik ya, karena kamu tidak menganggapku sebagai teman, kita tidak perlu lagi berhubungan lagi. Tidak, bukan begitu, bukan begitu. Tahun 27 Republik Cina, yaitu tahun 1937, tentara Jepang menyerang ke selatan. Shanghai jatuh. Kakek buyutku, tepat pada saat itulah, menghilang tanpa kabar. Zhang Yanqing, aku sebenarnya tidak memohon bantuanmu lagi, aku hanya ingin minta maaf padamu. Tapi, dia tetap tidak mau menerima teleponku. Stasiun Radio Fengming akan menyiarkan berita untuk Anda. Hari ini adalah tahun 27 Republik Cina, 10 Agustus, tanggal 5 bulan 7, penanggalan Imlek. 14 Agustus adalah hari ini. Zhang Yanqing tidak bisa menemukan informasi apapun. Apa mungkin dia? Dia juga temanmu. Kamu tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Bagaimana ini? Kenapa di saat seperti ini, sinyalnya malah hilang? Kediaman Zhang. Ayo coba ke kediaman Zhang. Angkat teleponnya. Dengar-dengar situasi belakangan ini sangat tegang. Kedua belah pihak sudah mulai berperang. Sekarang orang-orang merasa gelisah. Para pekerja juga sudah tidak masuk kerja lagi. Aku akan pergi ke toko sebentar untuk merapikan barang-barang. Oh ya, kamu juga harus mulai serius belakangan ini. Jangan hanya tahu caranya bermain saja setiap hari. Sudah tahu? Kamu. Zhang Yanqing, sore hari ini kamu jangan sampai keluar rumah. Diam saja di rumah Zhang Yuan milikmu, terutama jangan pergi ke jalan Nanjing. Nona Chen, rencana lamamu gagal, sekarang kamu mengarang cerita apa lagi untuk membohongiku? Zhang Yanqing, kali ini saja percayalah padaku. Aku benar-benar ingin membantumu. Sudah kubilang, aku tidak mungkin akan percaya lagi padamu, dasar penipu penuh omong kosong. Mulai sekarang jangan lagi meneleponku, aku juga tidak akan mau mengangkatnya. Sore ini, orang Jepang akan menjatuhkan bom di Shanghai. Ayah? Ayah, jangan keluar rumah dulu. Kamu begitu gegabah. Di mana sopan santunmu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?
Ayah, kalender berkata bahwa hari ini tidak baik untuk keluar rumah. Bagaimana kalau ayah tunda saja sampai hari lain? Kamu, lepaskan aku. Dulu kamu bilang ingin menerima pemikiran modern dan tidak percaya pada ramalan kuno. Kenapa hari ini kamu malah membicarakan ini? Jika kamu tidak minggir, aku akan menghukummu habis-habisan. Lepaskan. Sebenarnya aku harus percaya atau tidak pada penipu kecil itu? Perkataannya tidak begitu jelas, tadi aku tidak mendengarnya dengan saksama. Lupakan saja. Apa dia benar-benar dengar? Tunggu, Dasar anak durhaka. Kamu sudah semakin berani bertindak seenaknya. Lihat saja, hari ini akan kuhajar kamu. ayah, Berhenti di situ. ayah, Cepat berhenti. ayah, ayah, Berhenti. Cepat berhenti. ayah, dengarkan aku sekali saja. Jangan keluar hari ini. Jangan menghalangiku lagi. Ada urusan mendesak di toko. Minggir. Chen Yanchu, jika kali ini kamu menipuku, tuan muda ini akan berumur panjang hingga 100 tahun lebih hanya untuk membuat perhitungan denganmu. Jangan. Dasar anak nakal, sepertinya kamu belum kapok. Aku benar-benar harus menghajarmu hari ini. Zhang Yanqing, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, mana mungkin terjadi sesuatu padaku? Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Aku terus mengkhawatirkanmu. Apalagi ponselmu tidak bisa dihubungi. Chen Yanchu, terima kasih sudah membantuku hari ini. Mengenai masalah yang sebelumnya, kita berdua sudah impas sekarang. Orang yang kamu cari, akan kubantu mencarinya dalam 1 atau 2 hari ini. Bagus sekali. Zhang Yanqing. Terima kasih banyak. Chen Yanchu, hari ini? Benar, sayangnya aku sangat berterima kasih padamu. Hei, Kak, apakah Anda tahu tempat ini? Tidak tahu. Chen Yungxiang? Apa ada orang yang bernama Chen Yungxiang? Chen Yun, Dasar anak nakal. Di siang bolong begini kamu berniat mencuri, ya? aku bukan datang untuk mencuri. Aku kesini untuk mencari orang. Mencari orang? Siapa yang kamu cari? Aku mencari Chen Yunxiang. Chen Yungxiang. Apa kamu tahu siapa aku? Akulah yang bernama Chen Yungxiang. Apa aku mengenalmu? Aku juga tidak mengenal Anda. Ada seorang gadis bernama Chen Yanchu yang memintaku datang untuk menasihati Anda. Katanya, selagi kondisi negara kita belum terjadi kekacauan, Anda harus segera pulang ke kampung halaman agar bisa membawa istri dan anak untuk berkumpul bersama kembali. Siapa itu Chen Yanchu? Dia adalah cicit perempuan Anda. Dia dari tahun 2025 mengirimiku pesan, menyuruhku datang menemuimu. Tahun 2025? Aduh, sungguh konyol kamu ini. Bicaralah sendiri padanya. Jangan sampai kamu merusaknya. Kakek buyut, Ini, benda apa yang ada di dalam kotak besi ini? Dasar orang desa. Ini ponsel canggih, mengerti? Ponsel canggih? Gadis kecil, makan boleh sembarangan, tapi jangan asal bicara. Aku baru berusia 25 tahun, sedang berada di masa jaya. Siapa yang kamu sebut kakek buyut? kamulah kakek buyut milikku. Lalu apa buktinya? Nenek buyutku pernah bilang, ada luka bakar di pinggangmu, karena waktu itu tengah malam kamu mencuri permen kakek, dan pantatmu menduduki pemanas kaki sampai melepuh. Jika kamu masih belum percaya,
Aku akan pergi tanya pada kakek sekarang. Apalagi rahasiamu yang lainnya. Hei aku percaya. Aku percaya. Nianchu, apa maksudmu setelah tanggal 15 Juli nanti? Aku akan meninggalkan sebuah surat keluarga, lalu menghilang. Iya, kakek buyut. Kakek dan nenek buyut telah menunggumu seumur hidup. Karena kali ini aku menemukanmu, aku ingin mengubah sejarah. Bisakah kau pulang bersamaku? Menghilang. Kenapa aku bisa menghilang? Sudahlah, jangan khawatir. Aku akan membereskan barang-barangku sekarang dan segera kembali ke kampung halaman. Apakah masih ada hal lain yang ingin kau sampaikan pada kakek buyut? Sudah selesai. Soal uang, kau tidak perlu khawatir. Soal tiket, semuanya juga sudah aku siapkan. Aku pasti akan membantumu pulang dengan aman dan selamat. Ya, Senang bekerja sama denganmu. Tuan Chen, cepat bantu saya. Selamatkan Xiao Xia kami. ini penyakit malaria. Itu penyakit menular yang sangat berbahaya. Tuan Chen, bukankah kau bekerja di apotek perusahaan negara? Saya mohon, selamatkan dia. Juga Xiao Guang dan yang lainnya, mereka semua jatuh sakit. Tapi, untuk mengobati malaria, hanya quinine yang bisa menyembuhkannya. Namun obat ini, di apotek sekarang, sudah lama berhenti diproduksi. Kau sudah berusaha sebisanya. Karena tidak bisa ditolong, ya sudah, aku akan pesankan tiket untukmu. Cepatlah pulang. Tidak bisa. Xiao Xia adalah anak yang aku lihat tumbuh sejak kecil. Jika aku pergi, maka dia benar-benar tidak akan punya harapan. Aku tidak bisa pergi. Xiao Xia? Xiao Xia? Sudahlah. Tuan muda ini akan berbuat baik sampai tuntas. Katakanlah, apa yang harus aku bantu? Obat quinine ini hanya tersedia di klinik Jepang. Apa kau punya cara? Tuan muda ini mungkin tak punya bakat lain, tapi aku punya banyak uang. Dokter, aku ingin membeli obat. Orang Tiongkok? Iya, Mau obat apa? quinine? Tidak ada. Orang tadi itu bukannya baru saja membawa quinine di tangannya? Kenapa kau bilang tidak ada? Ku bilang tidak ada ya tidak ada. Kenapa banyak sekali bicara? Cepat pergi sana. Jangan ganggu orang lain yang mau berobat. Dasar. Hei. Mau apa kamu? Aku tahu quinine sekarang barang langka. Bukankah kau hanya ingin menaikkan harganya secara gila-gilaan? Tuan muda ini punya uang. Asalkan kau memberikan obatnya padaku, berapapun harganya, sebutkan saja. Memberikannya padamu? Apa kau pantas? Obat di sini, khusus untuk orang Jepang, tidak dijual untuk orang Tiongkok. Kalian ini, dibandingkan dengan kaum bangsawan Jepang, hanyalah seekor anjing. Apa yang kau katakan? Dengarkan baik-baik. Ku bilang, kamu, hanyalah seekor anjing, tidak pantas menggunakan obat kami, paham? Taijun? Saat ini tempat kami adalah wilayah orang Jepang. Tuan muda bodoh, Hanya luka kecil? Tidak apa-apa? Tidak, atas dasar apa? Atas dasar apa tidak menjual obat kepada orang China? Tuan muda kecil, coba kamu lihat sekarang. Dunia seperti apa ini? Tanah air sedang dijajah. Kekuatan asing bertindak semena-mena. Saat ini rakyat masih punya hak asasi manusia apa? Lagi pula, kamu besar di Zhang Yuan. Pidato dari Tuan Qiujin, Tuan Sun, dan Tuan Huang. Apa kau belum pernah mendengarnya? Aku hanyalah orang biasa, tidak memiliki ambisi besar untuk menyelamatkan negara. Pokoknya, asalkan punya uang, aku bisa. Tanpa harga diri? Apa gunanya uang? Apa? Penghinaan yang kau terima hari ini masih belum cukup? Aku akan menemui cicit perempuanmu. Dia pasti punya cara. Formula quinina. Tuan muda Zhang, obat barat tergolong sebagai formula bahan kimia, membutuhkan peralatan yang sangat presisi untuk rasionya.
Meskipun aku bisa membantumu menemukan formulanya, kau juga tidak akan bisa menyuling zat di dalamnya, terlebih lagi, tidak mungkin meracik takarannya. Aku akan mengambilnya secara diam-diam. Hei, pergi ke wilayah orang Jepang untuk mencuri barang akan berakhir dihukum mati. Lalu menurutmu, kita harus bagaimana? Kakek buyut, kamu sudah berjanji padaku untuk pulang dan berkumpul kembali dengan kakek, jangan gegabah. Cepat cari jalan keluar, aku tidak bisa menahan kakek buyut lagi. Aku punya ide. Punya ide? Sudah ketemu jalannya? Zhang Yanqing, bukankah kamu suka menonton film? Bukannya kamu ingin menjadi sutradara? Kalau begitu bersandiwara sedikit seharusnya tidak masalah kan? Apa maksudmu? Entahlah, Bukankah mereka hanya menjual kepada orang Jepang? Kalian berdua bisa saja menyamar sebagai orang Jepang, lalu menipu untuk mendapatkan obatnya kan? Dua tamu terhormat, silakan masuk, mari silakan masuk. Beliau ini adalah Tuan Yang Agung Bangsawan Kekaisaran Jepang Raya. Hari ini, kami datang ke sini untuk mengambil obat. Mohon tanya, Tuan Yang Mulia butuh obat apa? Obatnya, Kina. Kina tidak masalah, saya akan segera mengambilkan obatnya untuk Anda. Cepat sedikit. Tuan, berdasarkan peraturan kami, pengambilan obat ini perlu melakukan pendaftaran identitas. Bagaimana menurut Anda? untung saja sudah dicarikan identitas palsu. Tapi Tuan ini, mengapa terlihat sangat familiar? Brengsek, Brengsek. Maafkan saya, mohon maafkan saya. bagus sekali. Berlutut. Baik, Tuan. Beraninya kamu menatap langsung kepada Yang Mulia Bangsawan Kekaisaran Jepang Agung kami. Cepat ambilkan obatnya. Saya akan segera mengambilnya. Cepat. Chen Nianchu, aku beritahu kamu, saat aku maju tadi, aku langsung memberinya 2 tamparan. Sampai pesuruh itu mengalami mimisan, sambil terus meminta maaf, hampir saja dia berlutut. Coba katakan, apakah aku punya bakat untuk menjadi sutradara? Tentu saja punya. Tuan muda keluarga Zhang, sangat cerdas. Kamu kelak pasti akan menjadi sutradara yang paling hebat. Itu sudah pasti. Begini ya, kali ini aku berhasil membawa seluruh obat dari klinik mereka. Semua orang untuk sementara tidak perlu merasa khawatir lagi. Chen Yanchu, kalau bukan karena ide yang kamu pikirkan ini, tidak akan semudah itu bagi kami. Untuk mendapatkan obat-obatan ini, Iya? Aku pun tidak menyangka bahwa suatu hari nanti aku bisa mengubah nasib orang lain. Zhang Yanqing, berkat bantuan tulus darimu, anak-anak itu akhirnya bisa diselamatkan. itu semua berkat hasil kerja sama kita. Oh ya, aku mengirimkan sebuah hadiah untukmu. Pergilah lihat. Aku tidak mau. Aku benar-benar ingin menolong, aku tidak butuh hadiah. Lihatlah dulu, lalu putuskan apakah kamu menginginkannya. Paman, permen ini kuberikan padamu. Kamu cuma punya 1 permen? Rela memberikannya pada paman? Xiaoxia bilang Anda telah menyelamatkan kami, jadi kami harus memberikan barang yang paling disukai padamu. Bocah cilik. Kalau paman ingin baling-baling bambu di tanganmu, boleh tidak? Terima kasih.
Chen Nianchu, aku sudah bilang pada Xiao Xia bahwa yang menyelamatkannya adalah seorang kakak yang bernama Chen Nianchu. Hadiah ini, aku mewakili Xiao Xia untuk memberikannya padamu. Chen Nianchu, ada apa denganmu? Hei, Chen Nianchu, katakan sesuatu. Zhang Yanqing. Terima kasih. Hadiah ini, aku sangat menyukainya. Sangat-sangat menyukainya. Chen Nianchu, setelah aku mengantar Chen Yungxiang pergi, kita berdua sudah impas. Lalu, apakah itu artinya kamu tidak akan menghubungiku lagi? Aku tidak pernah bilang begitu. Kamu ini sepanjang hari bermalas-malasan saja. Lihatlah penampilanmu. Begitu lesu, benar-benar memalukan. Semalam aku ketindihan, jadi kurang tidur. Kamu begitu lalai dan tidak becus. Bagaimana bisa aku menyerahkan industri keluarga Zhang kepadamu? Pria itu harus berkeluarga dan berkarir. Aku berencana mencarikan pasangan untukmu, supaya kamu bisa lebih tenang dan serius. Ini adalah beberapa foto dari Mak Comblang. Foto putri dari keluarga ternama, lihatlah. Apa ada yang sesuai dengan keinginanmu? Aku tidak mau bertunangan. Saat ini, saat situasi sedang tidak stabil, negara dalam kekacauan, sebagai pria seharusnya mementingkan keselamatan negara. Mana mungkin bisa terjebak dalam urusan cinta yang sepele seperti ini? Aku bahkan tidak tahu kalau kamu punya rasa patriotisme. Berhenti mencari alasan. Umurmu sudah 23 tahun? Dan hidup berantakan setiap hari? Sampai kapan kamu mau main-main terus? Pokoknya aku tidak mau menikah. Urusan pernikahan ditentukan orang tua, kamu tidak punya hak untuk menolak. Pikiran bapak kuno sekali, main paksa perjodohan saja. Aku ini ayahmu. Aku berhak memutuskan ini. Bawa dia pulang, dan biarkan dia merenungkan kesalahannya. Jika dia masih belum sadar, jangan biarkan dia keluar. Halo? Zhang Yanqing, bukankah kamu bilang dalam 2 hari ini akan mengantar kakek buyutku pergi? Kenapa sama sekali tidak ada kabar darimu? Aku juga ingin membantumu, tapi aku sekarang sedang dikurung. Ada apa denganmu? Begitulah kenyataannya. Bukan begitu. Alur seperti ini, tradisi feodal ini, aku hanya pernah melihatnya di drama televisi, tidak menyangka kalau aku benar-benar menyaksikannya sendiri. Ini sungguh lucu, kan? Kamu masih berani tertawa? Cepat bantu aku pikirkan cara. Bagaimana caranya membatalkan niat ayahku itu? Baiklah, tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Ada. Tuan muda, jangan melakukan hal bodoh. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Jangan menyerah pada hidupmu. Jangan tarik aku, memaksaku untuk menikah, lebih baik buat aku tiada saja. Aduh, tuan muda. Biarkan dia tiada. Tidak bisa apa-apa, tapi sudah ahli dalam membuat drama memalukan. Lebih baik tiada daripada menikah, ya. Pergi sana, cari masalah sendiri. Jangan sampai kamu merusak lampu milikku. Ayah. Ide burukmu itu sama sekali tidak ada gunanya. Aku juga belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Bukankah di zaman kalian, semuanya melalui perantara perjodohan dan mengikuti perintah orang tua? Tentu saja tidak. Bahkan meskipun berkencan daring tanpa pernah bertemu, asalkan kita menyukainya, kita bisa mengejar kisah cinta yang kita inginkan. Belum pernah bertemu, tapi bisa saling mencintai? Seseorang dengan jiwa yang cocok, bahkan hanya dengan mengobrol kita akan tahu apakah sebenarnya dia adalah orang yang kamu cintai. Chen Nianchu?
Zhang Yanqing. Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Apa maksudmu aku harus tenang? Apa hubungannya denganku? Harus segera lapor pada Tuan. Tuan muda melarikan diri. Hei, Kenapa kamu ada di sini? aku kabur dari rumah. Aku memutuskan untuk ikut bersamamu. Aku sudah berjasa padamu, loh. Kamu tidak akan membiarkanku begitu saja, kan? Aduh. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Pinjamkan. Telepon canggihmu padaku sebentar saja. Untuk apa kamu mau telepon canggih itu? Aduh, cicitku. Lihatlah. Tuan muda kecil orang ini sudah gila. Cepatlah bujuk dia agar dia segera pulang. Kalian berdua jangan-jangan merasa aku adalah beban, lalu ingin mencampakkanku? Kalian berdua benar-benar tidak tahu berterima kasih? Aku beritahu kalian, selama ayahku belum mengurungkan niatnya, aku tidak akan pergi. Kalau tidak, bilang saja pada ayahmu bahwa kamu mau jadi biksu di kuil Jing'an. Atau katakan saja pada ayahmu, kalau kamu lemah. Kalian saja yang jadi biksu. Aku ini sangat normal. Kamu yang lemah. Seluruh keluargamu juga lemah. Hei. Kamu bertengkar dengannya. Jangan bawa-bawa aku. Kenapa? Tidak mau telepon canggihnya lagi? Baiklah. Kalian semua menganggap aku adalah beban, kan? Aku akan pergi kalau begitu. Zhang Yanqing, jangan terbawa emosi. Kita ini saudara. Mana mungkin aku mencampakkanmu? Besok pagi, aku akan pergi bersamamu. Sudah kuduga. Mau kemana kamu? Bawa Tuan Muda kembali. Siapa dia? Ini adalah pujaan hatinya. Jadi dia tidak punya pilihan lain untuk mengabaikan kencan buta yang Anda atur. Nona Chen Nianchu. Apa? Zhang Yanqing, aku menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Ternyata kamu malah mengincar keluargaku. Bahkan jika kamu menyukai wanita yang jauh lebih muda, jangan memilih yang terlalu muda seperti ini. Hei, kamu sendiri yang memintaku untuk mengakuinya duluan. Kenapa sekarang kamu malah menyalahkanku? Tapi kalau dengan orang lain boleh, dengannya tidak boleh? Aku memang menyukainya, kenapa? Asal kau tahu, pikirannya sangat unik, dia berwawasan luas dan sangat pintar. Wanita seperti itu, siapa yang tidak akan suka? Wanita seperti itu, bagaimana mungkin bisa tertarik padamu? Iya, dia memang menyukaiku. Dia benar-benar menyukaiku. Dia bilang aku ini pria yang elegan, sangat berbakat, dan setampan Pan A. Dia juga bilang, dengan kemampuan sastraku, mendengarkan lagu bisa membuatku menjadi musisi, menonton drama bisa menjadikanku sutradara ternama, bahkan bisa menjadi ahli fisika, ahli astronomi, hingga seorang seniman yang beradab dan berakhlak mulia. Benar-benar tak tahu malu. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri padanya. Nona Chen Nianchu ini ada di mana? Bisakah aku menemuinya? Ayah, dia sedang belajar di luar kota, akan memakan waktu lama untuk kembali. Tapi aku sudah memutuskan, cintaku padanya semurni emas, aku bertekad untuk menjaga kehormatanku demi dia.
Jika ayah tidak setuju, aku akan buat perhitungan dengan hidupku. Jadi Nona Chen itu siapamu? Adikku, tapi Anda tenang saja. Aku bertekad untuk tidak membiarkan mereka berdua bersama. Kamu, Benar. Anakku memang nakal. Dia tidak pantas untuk adikmu. Namun dia memiliki cinta yang sangat tulus. Dan putraku keluarga Zhang tidak akan mengecewakan Nona Chen. Seperti kata pepatah, kakak tertua selayaknya seorang ayah. Jadi aku mohon restu dari Tuan Chen untuk meresmikan pertunangan mereka berdua. Sekarang situasi belum stabil. Aku akan mengirim anakku ke tempat Nona Chen berada. Di masa depan, mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Kakek buyut, kamu ini kakek buyut kandungku. Seharusnya kamu tidak akan setuju dengan hal yang konyol ini, kan? lagi pula semuanya hanya pura-pura. Demi hubungan pertemanan kita, kamu tidak akan benar-benar menyuruhku pergi dari rumah. Dan ikut denganmu, kan? Kalau begitu, terima kasih Paman sudah sudi menerima adik kecilku. Pernikahan ini, dengan ini aku setujui. Zhang Yanqing, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu menjadikanku sebagai tameng. Hanya keadaan darurat saja kok. Lagi pula, di antara kita berdua terpaut 88 tahun, mana mungkin aku punya niat buruk kepadamu? Baiklah kalau begitu, mengingat kalau kita adalah teman baik, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Benar sekali. Kita akan menjadi teman yang selamanya tidak akan pernah bertemu langsung. Oh iya, beberapa hari lagi, aku akan mengantar kakek buyutmu pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Tolong bantu aku periksa, tanggal mana yang situasinya paling aman. Baik, aku akan memberikan pengecualian untuk memberikanmu sebuah rahasia keberuntungan. 20 Agustus, pasukan Jepang mengebom stasiun kereta api selatan Shanghai. Zhang Yanqing, Halo? Zhang Yanqing, Zhang Yanqing, Halo? Apa yang sedang terjadi? terakhir kali juga saat sedang hujan, sinyalnya pun mendadak hilang. Kapan hujan ini akan berhenti? Zhang Yanqing? Aduh, Mari sini. Ibu Xiaoxia, berikanlah Xiaoxia makanan yang lezat lebih banyak. Aku tidak akan menahanmu lagi. Terima kasih. Paman Li, aku tahu keluargamu sedang kesulitan. Perabotan ini, silakan ambil apapun yang Anda butuhkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pergilah. Kenapa? Merasa tidak rela ya? Keadaan dunia sekarang sangat sulit. Para tetangga pun hidup menderita. Dahulu kala, aku masih bisa membantu mereka sedikit, tapi sekarang aku sudah mau pergi. Sudahlah. Hal kecil seperti ini, tuan muda ini yang akan mengurusnya untukmu. Keluargaku berada di dekat stasiun selatan, di gudang masih ada stok beras. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku jamin tetangga-tetanggamu tidak akan kelaparan. Tunggu aku ya. Cei. Terima kasih ya. Yanqing. apa yang harus dilakukan? Di luar hujan terus-menerus. Teleponnya pun tidak bisa dihubungi. Dia tidak akan tertimpa masalah, kan? Ini semua harusnya sudah cukup.
Angkat teleponnya. Halo, Zhang Yanqing, hari ini, jangan pernah pergi ke stasiun Shanghai Selatan. Jangan pergi. aku sedang berada di sini sekarang. Lari, cepat lari. Baiklah. Zhang Yanqing. Zhang Yanqing, katakan sesuatu padaku. Zhang Yanqing, jangan menakutiku. Aku mohon katakan sesuatu padaku. Aku mohon padamu. Bodoh. Jangan menangis lagi. Tuan muda belum tiada. Zhang Yanqing, Dia masih hidup. apakah itu benar-benar kamu? Tolong jangan membohongiku. Tenanglah. Tuan muda ini berumur panjang dan tidak akan tiada semudah itu. Bodoh. Jangan menangis lagi. Sialan, benar-benar bajingan. Dasar hina, benar-benar sampah. Yang King. Yang King. Xiao Guang. Xiao Guang. Kenapa? Dia baru saja berumur 5 tahun. Kemarin dia masih merengek padaku meminta permen. Kenapa? Sampai kapan? Hidup seperti ini akan terus berlanjut? Yanqing, berikan ponsel itu padaku. Apa kalian memang harus mengetahuinya? Katakan padaku. Segala sesuatu yang kamu ketahui. Baiklah. Tahun 1937, tanggal 7 Juli, insiden jembatan Marco Polo terjadi, perang invasi besar pun mulai pecah sepenuhnya. Tahun 1937, tanggal 13 Agustus, tentara Jepang menginvasi Shanghai. Shanghai pun jatuh. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 3 bulan, membuat keluarga yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Tahun 1937, tanggal 13 Desember, peristiwa pembersihan Nanjing, jumlah orang yang menjadi korban mencapai 300.000 jiwa. Nanjing jatuh ke tangan lawan, dan lebih dari setengah Tiongkok ikut runtuh. Setiap jengkal tanahnya, terukir luka yang mendalam, setiap tetes pengorbanan, telah membasahi seluruh kota Nanjing. Yung Xiang, Yung Xiang,
Yun Xiang. Yun Xiang. Chen Yanchu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Itu benar. Delapan tahun? Shanghai akan jatuh? Lebih dari separuh Tiongkok akan hancur? 35 juta orang akan tiada. Chen Yanchu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tuan muda, ada seseorang yang mencari Anda. Kamu? Aku akan pergi bergabung dengan tentara. Katakan sekali lagi. Aku akan pergi bergabung dengan tentara. Yanqing. Sekarang seluruh negeri sedang bersatu melawan musuh. Aku juga ingin seperti mereka. Pergi melindungi Tiongkok. Nianchu sudah pernah mengatakannya. Kamu sudah tahu segalanya dengan jelas. Tapi kenapa? Lalu Nianchu juga pernah mengatakannya. Saat tanggal 15 Juli nanti, aku akan meninggalkan sepucuk surat keluarga. Dan setelah itu tidak ada kabar lagi dariku. Jadi, akhir hidupku. Sudah lama ditentukan. Bukan begitu? Lalu kenapa kamu masih mau pergi? Yung Xiang, kamu sudah berjanji padaku, kamu akan kembali dan berkumpul bersama keluargamu. Kembali? Coba katakan kemana aku harus kembali. Jika semua memang seperti yang dia katakan, seluruh Tiongkok sedang runtuh, rakyat terlantar kehilangan tempat tinggal, kita masih bisa kembali kemana? Aku punya uang, aku punya banyak uang, aku bisa mengirimmu ke Hong Kong, pergi ke luar negeri, pergi ke tempat yang tidak ada peperangan. Aku tahu, tapi katakan padaku, bagaimana dengan orang lain? Apa kamu masih ingin melihat kejadian seperti Xiao Guang terjadi berulang kali di hadapan kita berdua? Aku tidak mau lagi. Aku hanya ingin semua anak tumbuh besar dengan aman dan selamat. Aku berharap mereka bisa menjadi saksi era Nianchu itu. Karena hanya dengan begini, pengorbanan kita baru ada artinya. Dengan begitu, saat aku tiada di medan perang nanti, baru tidak akan ada penyesalan. Masih ingat perkataan yang diucapkan Nianchu? Kamu adalah kakeknya, dan penyesalan seumur hidup bagi nenek buyutnya. Lalu bagaimana aku harus menjelaskan padanya? Biar aku sendiri yang memberikan penjelasan padanya. Kakek buyut, jangan pergi, ya. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya memberitahumu soal masa depan. Tolong jangan pergi, ya. Maafkan aku. Jangan pergi. Nianchu, kakek buyut sangat senang kamu bisa memberitahuku soal masa depan. Karena pada akhirnya, kita tetaplah pemenangnya. Hal yang membuat kakek buyut lebih bahagia adalah di belakangmu ada Tiongkok yang sangat kuat, sebuah era tanpa peperangan. Semua ini sangat layak untuk aku korbankan, kan? Nianchu sayang, aku sudah meninggalkan sepucuk surat dan sebuah jam saku. Sekarang, seharusnya semuanya sudah ada di tanganmu. Ingatlah, bantu aku memberikannya kepada kakekmu. Anggap saja itu sebagai penebus rasa penyesalanku terhadapnya. Dengan begitu aku tidak akan merasa cemas lagi. Oh iya, foto-foto yang ada di ponselmu sudah kulihat berkali-kali. Kakek buyut sangat bahagia melihat hidup bahagia yang kamu miliki sekarang
Aku juga pernah berkorban dan berjuang untuk itu. Jadi, hiduplah dengan baik. Jangan rindu aku lagi. Kakek buyut. Kakek buyut. Aku akan memberitahu kakek Duni bahwa kamu adalah pahlawannya. Yancing, akhir-akhir ini bisa berteman denganmu adalah kehormatan besar bagiku. Telepon canggih. Telepon canggih. Yun Xiang, aku di sini menunggumu. Sudahlah, biarlah. Jual saja semuanya. Ayah, Yancing, ayah punya sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Kondisi saat ini sedang bergejolak. Shanghai sedang berada dalam bahaya. Ayah telah memutuskan untuk membawamu pindah ke luar negeri. Tunggu sampai situasi di dalam negeri kembali stabil, baru ayah akan membawamu pulang kembali. tidak. Aku tidak akan pergi. Ayah tahu kamu tidak rela meninggalkan kehidupan malam yang glamor dan kemewahan kota ini. Jika kamu ingin bersenang-senang, di luar negeri pun kamu bisa melakukannya. Ayah, aku tidak lagi gila kemewahan. Aku sudah memutuskan. Aku akan tetap tinggal untuk melindungi tetangga di Shikumen. Konyol sekali. Di zaman yang kacau ini, semua orang bahkan sulit melindungi diri sendiri. Kamu ini hanya pemuda manja. Berapa banyak orang yang sanggup kamu lindungi? Tapi aku sudah berjanji pada Yung Xiang, aku tidak boleh mengkhianati teman. Kamu adalah satu-satunya putraku. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, apa kamu tega membiarkanku menderita? Ayah? Ayah? Yancing, ayah sudah memutuskan untuk melepaskan bisnis keluarga kita. Aku sudah merasa bersalah kepada leluhur keluarga Zhang. Ayah tidak boleh kehilanganmu juga. Aku mengerti. Bagus. Kemasi barang-barangmu sekarang. Nianchu? Apakah kamu akan merendahkanku? Jika dibandingkan dengan Yung Xiang, aku hanya bisa berfoya-foya, menikmati kemewahan, dan tidak berguna sama sekali. Sekarang, di saat negara sedang dilanda krisis, aku malah hanya berpikir bagaimana cara melarikan diri. Aku bahkan tidak bisa menepati janjiku kepada Yung Xiang. Maafkan aku, karena telah mengecewakanmu. Tidak. Sebagai orang yang diuntungkan di masyarakat modern, aku tidak memiliki hak untuk menertawakan siapapun, leluhur kita yang telah menderita demi kita. Terlebih lagi,
Demi para tetangga, kamu pergi ke klinik Jepang untuk mengambil obat dan memberikan beras untuk membantu semua orang. Meskipun kamu tidak pergi ke medan perang, kamu sama seperti kakek buyut. Kamu adalah kebanggaanku. Zhang Yanqing, bisakah kamu berjanji padaku? Setelah negara sudah stabil, kembalilah untuk mengabdi pada negara. Bisa kan? Tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Nianchu, di atas ponsel ini ada kotak kecil berwarna merah, bertuliskan, daya 20%. Apa artinya itu? Warga sekalian, aku bawakan beberapa beras dan tepung untuk kalian. Cepat datang dan ambil. Terima kasih. Terima kasih. Dapat semua, semua dapat. Terima kasih. Ini, ambillah. Maksudmu? Begitu ponsel ini mati kehabisan daya, kita tidak akan pernah bisa saling menghubungi lagi, begitu? Benar. Tapi aku tidak ingin kehilangan kontak denganmu. Jadi, mulai sekarang, setiap hari pada siang dan malam hari, kita hanya bicara selama 1 menit. Dan sisa waktunya, ponselnya akan dimatikan. Lalu dengan cara ini, bisa bertahan berapa lama? Aku juga tidak tahu. Tapi, aku ingin melihatmu meninggalkan Shanghai. Setelah tahu kamu aman, baru aku bisa merasa tenang. Baik. Hati-hati. Ada serangan bom pesawat. Cepat sembunyi. Sembunyi. Lari. Berlindunglah dengan baik. Dengar, saat ini di luar tidak aman, cepat pulang ke rumah. Kenapa diam saja? Ayo pulang. Kami sudah tidak punya rumah lagi. Rumah kami sudah hancur sebelumnya. Jadi kami tidur di bawah emperan toko. Tapi, Paman Yanqing jangan khawatir. Siang hari aku berjualan koran, menyemir sepatu, dan yang lain pergi mengemis. Tiap hari kami bisa makan kenyang kok. Di mana keluarga kalian? Mereka semua sudah tiada. Paman Yanqing tuh, sebaiknya Anda segera pergi saja. Kami sudah terbiasa kok, tidak apa-apa. Ikutlah dengan paman. Paman akan membawa kalian pulang. Ayo pergi. Wah, cantik sekali. Kakak, rumahmu sungguh sangat indah. Mulai sekarang, disinilah rumah kalian. Adik, kita sudah punya rumah. Pergilah. Cari sebuah kamar nanti dan biarkan mereka tinggal di sana. Mengenai ayahku, aku yang akan menjelaskannya nanti. Baik, Tuan. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Ayah, tiket kapalnya sudah diatur. 2 hari lagi, kita sudah bisa berangkat ke Hong Kong. Lalu anak-anak yang ada di kediaman itu, bagaimana nasib mereka? Kamu bertindak semaumu dengan membawa mereka semua pulang. Lihat saja bagaimana kamu akan menyelesaikannya nanti.
Maafkan saya, Ayah. Aku tahu saat keberangkatan sudah dekat, dan aku sudah membuat masalah lagi untukmu. Tetapi aku tidak sanggup melihat mereka menggelandang di jalanan. Aku tahu. Ayah selalu bilang bahwa aku sering tidak menyelesaikan apa yang kumulai, hanya semangat di awal, lalu mengabaikannya begitu saja, namun kali ini tidak akan begitu. Aku sudah memikirkannya. Ayah, bawalah Zhang Zuo pergi terlebih dahulu. Aku akan tinggal untuk mengurus mereka, sekaligus menyelesaikan masalah terkait kediaman Zhang. Setelah itu, aku akan segera menyusul kalian. Putraku sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab. Ayah selalu berharap hari ini akan tiba. Tidak disangka ternyata saat keadaan sedang penuh kekacauan seperti ini. Baiklah, segera selesaikan semua urusanmu di sini, dan segeralah menyusul ayah. Yancing, segera selesaikan semuanya, lalu datang ke Hong Kong. Ayah, tenang saja. Tolong bantu aku untuk menjaga Tuan dengan baik. Tuan muda, tenang saja. Daniu, tolong jaga semuanya untukku. Aku mau pergi sebentar. Tuan Zhang, Anda juga tahu keadaan saat ini? Mereka yang sebelumnya membantu panti asuhan kami, semuanya sudah menghentikan bantuannya. Pengeluaran kami lebih besar daripada pendapatan. Ibu Kepala, asalkan Anda bersedia menampung mereka, saya bersedia memberikan uang. Jika memang begitu, itu bukan tidak mungkin. Silakan Anda tanda tangan di sebelah sini. Baik. Ibu Kepala, pasal pembebasan tanggung jawab ini, apa maksudnya? Anda juga tahu, sekarang banyak anak di panti asuhan, apalagi di masa sulit ini. Kami tidak bisa menjamin ke depannya, tidak akan terjadi musibah apapun. Nianchu, aku tidak bisa membiarkan mereka tetap tinggal di Shanghai. Aku ingin membawa mereka pergi. Zhang Yanqing, kamu tahu sendiri. Ini sangat sulit. Yun Xiang pernah berkata bahwa dia hanya tidak ingin membiarkan anak-anak menderita lagi, makanya dia pergi ke medan perang. Aku tidak punya keberanian seperti dia, tapi menyelamatkan satu orang tetaplah berharga. Apa kamu akan menertawakanku karena merasa sok hebat? Tidak. Zhang Yanqing. Di zaman saat semua orang hanya peduli diri sendiri, kamu tidak menelantarkan mereka. Bahkan kepada mereka yang tidak sedarah kamu mau mengulurkan tangan. Itu membuatku merasa kagum dan bangga padamu. Mulai sekarang, aku akan mengerahkan segalanya untuk membantumu. Baiklah. Zhang Yanqing, aku sudah memeriksa semua data pelayaran. Perusahaan pelayaran yang beroperasi menuju ke Hong Kong saat ini, ada The China Navigation Company, Jardine Matheson, lalu ada China Merchants Steam Navigation Company, Japan Cruise Line, dan American President Lines. Tapi karena kondisi perang, dua perusahaan terakhir tadi akan mendadak berhenti beroperasi. Jadi, kamu harus gunakan seluruh koneksimu untuk membeli tiket dari 3 perusahaan pertama. Baiklah.
Pastikan baterai ponsel tetap menyala. Kututup dulu. Kepala Seksi Zhou, aku mau tiket kapal ke Hong Kong, berikan sebanyak yang kamu punya. Tiket kapal belakangan ini harganya melambung tinggi loh. 3 batangan emas ini hanya cukup untuk 1 tiket. Lagi pula, paling banyak aku bisa memberimu 3 tiket saja. Baiklah. 3 tiket kapal ini akan mengantarmu beserta adik-adikmu pergi ke Hong Kong. Tunggu sebentar, pihak kakek Zhang akan mengirim orang untuk menjemputmu. Sepanjang jalan, jaga mereka baik-baik. Xiao Niu, masih ingatkah perkataan paman yang kukatakan kepadamu? Ingat, setelah perang usai, akan kembali untuk mengabdi pada negara. Pintar sekali. Pergilah. Nianchu, kapan jadwal kapal berikutnya? Bahkan 1 jadwal seminggu pun tidak bisa dijamin. Rute pelayaran ini, dibandingkan rute sebelumnya, hanya berjarak 3 hari. Meskipun frekuensi jadwal berkurang, tapi masih bisa menambah rute baru. Bukankah itu menunjukkan bahwa itu pasti akan berangkat? Halo Zhang Yanqing, 3 hari lagi, The China Navigation Company akan menambah 1 rute pelayaran. Kamu harus mengupayakan segala cara untuk mendapatkan tiket kapalnya. Kepala Seksi Zhou, aku ingin tiket kapal, perusahaan pelayaran Taiko untuk 3 hari ke depan. Bahkan kapal ini pun Anda tahu. Tapi, kapal ini ditambahkan khusus, karena disewa oleh tokoh penting. Sepertinya sulit. Berapa biayanya? Sebutkan saja harganya. 3 tiket kapal. Harganya 20 keping emas. Antarkan ke sini besok sebelum siang hari. Baik. Aku ingin menggadaikan keluarga milikku, semua koleksi barang antik, dan juga perhiasannya. Berapapun harganya tidak masalah, asalkan bisa dicairkan secepatnya. Waktunya pemeriksaan tiket, cepatlah naik ke kapal, ayo segera naik ke kapal. Semuanya sudah disiapkan? Yanqing Paman, kapan Anda akan datang? Tenanglah, Paman akan segera datang untuk berkumpul bersama kalian. Yanqing Paman, aku tidak ingin berpisah denganmu. Anda harus datang ya. Tenanglah, Paman pasti akan datang. Ayo cepat naik ke kapalnya. Paman, Anda harus benar-benar datang ya. Nianchu, hari ini aku mengirimkan 3 anak lagi ke Hong Kong. Hari ini aku benar-benar bahagia biar ku beritahu kamu. Zhang Yanqing, apa kamu menjual lukisan kaligrafi pemberian kakek dan nenekmu hanya demi mendapatkan uang? Memangnya siapa aku? Tuan muda keluarga Zhang? Benda-benda ini tidak akan dibawa mati dan tidak berguna setelah tiada nanti. Membawanya hanya akan merepotkan saja. Lebih baik dijual untuk membeli tiket kapal daripada aku harus bersusah payah. Zhang Yanqing, apakah kamu bahkan tidak mau mengatakan yang sejujurnya padaku? Sebenarnya, jika bukan karena aku dan janji kepada buyutmu, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Maafkan aku. Nianchu, awalnya aku hanyalah seorang pemuda kaya yang tak punya ambisi.
Tapi karena mengenalmu dan bertemu dengan Yun Xiang, uangku akhirnya digunakan untuk sesuatu yang benar-benar bermakna. Lagi pula benda-benda itu, cepat atau lambat pasti akan aku habiskan juga. Melihat anak-anak itu pergi ke tempat yang aman, aku, Zhang Yanqing, baru bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Zhang Yanqing. Aku sudah tidak bisa menemukan informasi berguna lainnya. Bisakah kamu berjanji padaku untuk segera pergi meninggalkan Shanghai? Jangan membuatku khawatir. Baiklah, besok aku akan pergi membeli tiket kapal. Apa kamu masih punya uang? Memangnya siapa aku? Tuan muda keluarga Zhang? Tuan Muda Zhang, bukannya saya tidak ingin membantumu. Sekarang semua rute penerbangan sudah dihentikan, dan kapal untuk besok mungkin adalah jadwal terakhir. Bahkan di pasar gelap, 10 batang emas besar tidak bisa membeli satu pun tiket. Bagaimana kalau kamu cari bantuan orang lain saja? Ini adalah sertifikat tanah kediaman Zhang milik saya. Saya hanya butuh 4 tiket. Berapa nilai kekayaan kediaman Zhang saya? Anda sendiri sudah tahu pasti. Begitu sertifikat ini di tangan Anda, maka tanah itu akan menjadi milik Anda. Saya hanya minta 4 tiket. Baiklah. Hanya 4 tiket. Tidak ada tambahan 1 tiket pun lagi. Setuju. Zhang Yanqing, bagaimana keadaannya? Tenang saja, 4 tiket terakhir sudah ada di tanganku. Besok aku akan membawa anak-anak naik ke kapal bersama. Bagus sekali. Baik, aku mengerti. Dilihat dari caramu berpakaian, sepertinya kamu tuan muda yang kaya raya. Bagaimana kalau pinjamkan sedikit uang untuk kami? Para kakak sekalian, aku hanyalah orang biasa yang datang ke sini untuk urusan pekerjaan. Kalau kalian ingin meminjam uang dariku, sepertinya kalian salah orang. Hari ini, semua yang bisa datang ke perusahaan pelayaran ini pasti sudah membeli tiket kapal. Jika tidak dapat uang, maka terpaksa kami harus mengambil tiket kapalmu. Begini saja, kakak-kakak semua, kalian ingin meminjam uang padaku? Mana mungkin aku berani menolak, benar kan? Pintar juga kamu. Aku akan memberikannya, akan kuberikan. Kejar. Tolong, ada orang di sini. Ini wilayah kami. Dia tidak akan bisa lari jauh. Cari dia. Zhang Yanqing, kamu sekarang dengar baik-baik. Sekarang aku yang navigasikan, kamu ikuti aku. Kamu sekarang ke arah utara. Lewat gang itu menuju ke Jalan Avenue. Ke utara? Benar. Kejar. Jalan Avenue, ke timur 200 meter, sampai di Jalan Avenue dan persimpangan Jalan Carter, lalu belok ke Jalan Carter. Baik. Kejar. 500 meter kemudian, belok ke Jalan Medhurst. Tolong, ada perampokan? Perampokan? Ada perampokan? Tolong, keselamatanku terancam. Minggir. Berhenti. Minggir kalian.
Nianchu, di sini jalan buntu. Sudah tidak ada jalan lagi. Kamu tidak bisa lari lagi. Ada sebuah lubang anjing. Masuk lewat sana. Chen Nianchu. Navigasi macam apa ini? Lubang anjing pun kau anggap jalan? Maaf ya, terkadang navigasinya juga bisa salah. Tunggu saja ya. Jika tuan muda ini masih hidup sampai tahun 2025, aku pasti akan buat perhitungan denganmu. Cepat lanjutkan navigasinya. Dari jalan Medhurst, ke arah timur 300 meter, lalu belok ke jalan Gordon, kemudian ke utara 400 meter. Lalu, Aku akan menjemputmu. Apa kamu sudah sampai di rumah? sudah sampai dengan selamat? Kamu ada di mana? Aku ada di depan rumahmu. Nianchu? Sepertinya aku melihatmu. Aku juga. Hei, dasar bodoh. Kenapa kamu datang menjemputku? Apa kamu tidak tahu? Kalau kita tidak bisa bertemu, Aku tahu. Tapi bukankah kamu pernah bilang, terlepas dari apakah kita terpisah oleh waktu, tapi dalam dimensi ruang kita tetap sinkron. Kamu ada di sini, aku juga ada di sini. Bukankah itu juga berarti aku menjemputmu? Nianchu? Baterai ponselku hampir habis. Zhang Yanqing, kapan kamu akan pergi? Besok, Simpan sisa 1 bar baterainya. Nanti saat kamu naik kapal, telepon aku, biar aku tahu. Kamu baik-baik saja. baiklah. Pegang yang erat. Pegang yang erat. Xiaoxia. Mama, Ibu Xiaoxia. Ibu Xiaoxia. Ibu Xiaoxia, bangunlah. Ibu Xiaoxia. Kumohon, tolong. Jaga Xiaoxia. Aku berjanji padamu. Harus periksa tiket sebelum naik kapal. Cepat, cepat. Ayo, ayo, cepat jalan. Pegang erat adikmu. Dan Yu, pegang erat adikmu. Ayo jalan. Zhang Yanqing, kenapa kamu belum meneleponku? Zhang Yanqing, apa kamu sudah naik kapal? Tenanglah. Aku sudah naik ke kapal. Zhang Yanqing, mungkin ini akan menjadi telepon terakhir kita. Semoga perjalananmu selamat. Nianchu, kamu pernah bilang 1 Oktober tahun 1949 adalah hari berdirinya Tiongkok baru. Jika aku bisa berumur panjang hingga tahun 2025, saat itu
Mari kita bertemu di bawah bunga trompet Cina. Baiklah. Kakek, aku membawakan surat. Dan jam saku milik kakek buyut. Semuanya aku kembalikan kepadamu. Anak nakal! Sudah kubilang. Sudah kubilang jangan mencuri. Dasar pencuri. Keluarga kita hanya punya 1 jam saku ini. Aku sudah pernah mengatakannya kepadamu. Seberapapun miskinnya kita, seberapapun sulitnya kita, tidak boleh ada yang mencuri. Apa kamu tidak mengerti juga? Apa kamu akan mencuri lagi nanti? Ternyata begitu rupanya. Setelah sekian lama, akhirnya penyesalan itu berhasil kurelakan. Sayang sekali, aku tidak punya kesempatan untuk memberitahumu bahwa kakek buyut, bagiku dia adalah pahlawan sejati. Kakek buyut mengetahuinya. Dia sudah selalu mengetahuinya. Nianchu, kamu pernah berkata, tanggal 1 Oktober tahun 1949 adalah hari berdirinya Tiongkok baru. Jika aku bisa hidup sampai tahun 2025, pada saat itu kita akan bertemu di bawah bunga trompet. Jika dia masih hidup sampai sekarang, bukankah dia sudah berusia 110 tahun? Mana mungkin? Lagi pula saat ini di negara ini, orang yang paling panjang umur bisa hidup sampai 120, 110? Bukannya tidak mungkin? Tidak, itu masih terlalu mengada-ada. Tapi bagaimana jika terjadi? Nianchu, sudah larut malam begini, kenapa tidak tidur? Sedang apa kamu malam-malam begini? Aku mau kembali ke Zhang Yuan. Aku sudah datang. Zhang Yanqing, apakah kamu akan datang juga? Bagi kamu, baru berlalu beberapa hari. Tapi baginya, sudah berlalu 88 tahun. Meskipun dia masih ada. Sayangnya, dia mungkin sudah melupakan janji ini. Apakah kamu Chen Nianchu? Kamu. Siapa kamu? Sepertinya Paman Yanqing mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar hidup di 2025. Anda bukan Zhang Yanqing? Lalu siapa Anda? Saya adalah Xiao Xia. Paman Yanqing bilang Anda pernah membantu saya. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar bisa bertemu orang dari masa lalu. Lalu, Zhang Yanqing. Apakah kamu ingin bertanya kemana Paman Yanqing pergi dan mengapa dia tidak datang kan? Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Dia pergi kemana? Ayo naik ke kapal. Tunggu sebentar. 1 orang 1 tiket, Anda hanya punya 4 tiket, jadi hanya bisa untuk 4 orang saja. Saya mohon, ibunya baru saja tiada. Jika saya tidak mengurusnya,
dia tidak akan bisa bertahan hidup. Aduh, dalam situasi seperti ini, pikirkan diri sendiri saja. Dia kan bukan anak Anda, buat apa mengurusnya? Cepat ambil keputusan. Biarkan mereka pergi, saya yang tinggal. Baik, naik sekarang, ayo. Paman Yancing, Paman Yancing. Xiao Xia, masih ingat kakak Nianchu kan? Ingatlah, di tahun 2025, di bawah bunga trompet di Zangyuan, temuilah dia untukku. Tenang saja, aku sudah naik ke kapal. Ternyata, dia tidak naik ke kapal. Dia telah membohongiku. Maafkan aku. Ini semua gara-gara aku dia jadi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, kami terus menunggunya di Hong Kong, tapi kami tidak pernah lagi bertemu dengan Paman Yancing. Namun selama bertahun-tahun ini, pesan yang dia titipkan padaku tidak pernah berani aku lupakan. Hari ini, aku datang untuk mewakilinya. Menemuimu. Zhang Yanqing, kamu ada di mana? Sebenarnya kamu pergi kemana? Maafkan aku, maafkan aku. Terakhir kali dia memintaku untuk membantunya mencari informasi, dan aku tidak bisa menemukannya. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan. Benar, aku akan mencarinya lagi. Nona, waktunya sudah habis. Kami akan segera menutup museum ini. Nianchu, sepertinya aku melihatmu. Aku juga. Zhang Yanqing. Aku ada di depan rumahmu. Kali ini, apakah kamu sudah melihatku? Kakek buyut. Saya mewakili kakek datang untuk menjenguk Anda. Surat dan jam saku milik Anda sudah saya serahkan kepada kakek. Beliau memintaku memberitahu Anda bahwa kami tidak pernah melupakan Anda dan tidak akan pernah melupakan jasa para pendahulu yang gugur demi tanah air seperti Anda. Nona Chen, pertempuran saat itu sangatlah hebat. Banyak pahlawan demi membela negara memutuskan untuk masuk tentara. Data yang kami kumpulkan sangat terbatas. Bahkan ada orang yang tidak sempat meninggalkan satu foto pun. Itu sangat kami sesalkan. Zhang Yanqing,
Katanya Anda hanyalah seorang tuan muda kaya yang manja, yang hanya tahu bersenang-senang dan mendengarkan musik. Katanya Anda tidak sekuat itu dan tidak akan pergi ke medan perang. Tapi, bahkan saya tidak punya satupun foto Anda. Saya tidak tahu bagaimana rupa Anda. Kakak Niancu, hari itu, Paman Yancing juga menitipkan sepatah kata kepadaku. Dia bilang, dia meninggalkan sebuah hadiah terakhir untukmu di tempat yang kalian janjikan. Jangan pernah lupakan, tetap teguh pada tujuan awal. Meski suatu hari nanti, teleponnya tidak bisa dihubungi lagi, kita semua berada di ruang dan waktu yang berbeda, sebagai teman yang hidup berdampingan. Chen Nianchu, kamu sangat pintar. Kamu pasti bisa menemukannya, kan? Nianchu, semoga kamu bisa menerima hadiah terakhir dariku. Yancing, akhirnya kamu datang juga. Saat ini bangsa kita telah tiba di masa yang paling kritis dan ambang kehancuran. Hanya dengan melakukan perlawanan seluruh rakyat, itulah satu-satunya jalan keluar bagi kita. Dan hanya Partai Komunis yang dapat memimpin kita menuju kemenangan akhir. Sedangkan saya, rela demi tanah air ini, memberikan seluruh jiwa raga saya, dan tidak akan pernah membiarkan imperialisme Jepang merebut wilayah Tiongkok kita. Sedikit pun. Yun Xiang, sekarang aku mengerti. Saat negara sedang dilanda musibah, meskipun tahu itu sulit, tapi tetap harus dilakukan. Terlebih lagi, kamu dan aku sudah tahu hasilnya. Pengorbananmu dan pengorbananku adalah demi ribuan generasi masa depan. Agar tidak perlu lagi hidup menderita, demi anak-anak, agar tidak perlu kehilangan tempat tinggal, dan juga demi begitu banyak sosok seperti Nianchu, agar bisa hidup aman dan bahagia. Masih bisa dinyalakan. Ternyata masih bisa menyala. Zhang Yanqing. Ternyata wajahmu sejelek ini ya. Ini adalah tempat di mana Zhang Yanqing pernah tinggal. Aku berharap tempat ini bisa tetap menyimpan pengenalan tentang dirinya. Tuan Xia, kami sudah mengikuti perintah Anda. Sekarang kami sedang memotret reply 1937. Zhang Yanqing, mungkin
Di dalam buku, namamu tidak bisa ditemukan. Kamu tidak menjadi seorang musisi, tidak menjadi arsitek, juga tidak menjadi pendidik, tapi kamu bukanlah orang biasa yang tak berarti. Aku akan membuat semua orang mengenalmu dan mengingatmu. Nona Chen, Ini adalah foto dan data dari pahlawan Zhang Yangqing. Dulu, disinilah rumahnya. Jadi, aku berharap kisah perjuangannya bisa diketahui oleh lebih banyak orang. Terima kasih. Sama-sama.